Pemirsa Anda menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi membebaskan bea masuk impor LPG untuk kebutuhan bahan baku industri substitusi nafta plastik. Kebijakan ini menurunkan tarif impor dari sebelumnya 5% menjadi 0%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut keputusan tersebut diambil untuk mendukung kebutuhan industri pengolahan bahan baku plastik di dalam negeri. Namun, implementasi kebijakan masih menunggu aturan teknis dari Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sebelumnya, pelaku industri meminta penghapusan tarif impor LPG karena tingginya tekanan biaya bahan baku global. Salah satunya disampaikan oleh PT Lotte Chemical Indonesia yang menilai tarif 5% melemahkan daya saing industri domestik, terutama di tengah gangguan pasokan global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Kemudian bahan baku plastik yang kita ketahui harga plastik naik 50-100% dan kenaikan ini tentu akan mempengaruhi terhadap plastik packaging. Oleh karena itu terhadap plastik packaging karena suplainya dari dalam negeri juga terkendala oleh nafta, maka produk plastik ini, polipropilin, polyethylene, LLDPE, HDPE seluruhnya diberikan bea masuk 0%, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa. Jadi kebijakan yang kita ambil ini juga diambil negara lain seperti India. Jadi kita mengikuti agar packaging ini tidak juga meningkatkan bahan-bahan makanan dan minuman. Ya, pemirsa, jika tekanan ini terus berlanjut, yang menjadi pertanyaan adalah apakah industri masih punya ruang bertahan atau justru akan terjadi seleksi alam di antara para pelaku usaha. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMI, Adi S. Lukman. Selamat pagi, Pak Adi. Selamat pagi, Mas Rian. Ya, Pak Adi, sebelum kita membahas soal stimulus dari pemerintah ini, tadi kan sebuah kabar baik sebetulnya, ya, yang nantinya memang masih menunggu, namun kabarnya ini akan berlaku di awal Mei sebetulnya untuk kebebasan bea menjadi 0% ini. Namun ini kan sebuah kabar yang bagus untuk para industri. Tapi sebagai background sebetulnya seperti apa sih Pak industri produsen makanan dan minuman mungkin sebelum adanya eskalasi Timur Tengah dan juga termasuk dengan adanya eskalasi, apakah memang sebegitu susah untuk survive, Pak? Oke, baik. Jadi pertama tentunya kami mengapresiasi pemerintah yang merespon usulan kami untuk memikirkan bagaimana agar tekanan akibat perang ini sedikit meredah karena harga plastik dan lain sebagainya ini sangat tinggi sekali. Nah, yang saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya industri makanan minuman cukup bagus ya. Kalau kita lihat tahun lalu kita tumbuh 6,38%, jauh di atas pertumbuhan ekonomi yang 5,11%, dan tentunya ini memberikan prospek yang cukup bagus. Dari sisi investasi pun sebenarnya industri makanan minuman cukup tinggi minatnya dari baik domestik maupun asing ya, lokal maupun asing, dan terus tiap tahun terus tumbuh. Jadi saya kira prospek industri makanan minuman saya sangat yakin akan tetap bagus ya. Meskipun di awal tahun 2026 ini secara tiba-tiba ada perang Iran Israel, dan ini langsung berdampak luar biasa. Baik dari sisi logistik, ketersediaan bahan maupun harga. Jadi ini yang menjadi tantangan kita. Salah satunya adalah plastik yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa plastik ini luar biasa. Di level retail itu bahkan bisa naik sampai 100% lebih. Seperti itu. Yang dulu para pedagang beli kantong plastik 1.000 menjadi 2.000 dan lain sebagainya. Tapi di sisi industri, khususnya industri menengah besar, yang masih punya stok, yang masih punya inventory yang memadai, itu masih bisa kenaikan berkisar antara 30-60% tergantung dari ketersediaannya masing-masing. Yang menyedihkan memang di hulunya menyatakan force majeure, baik itu Chandra Asri, Lotte, dan bukan hanya di Indonesia saja, di kawasan juga, baik di ASEAN maupun di negara-negara lain, itu menyatakan force majeure. Inilah yang memicu kenaikan yang luar biasa ya. Tapi dengan pendekatan kami dan juga dengan semangat Indonesia Incorporated, akhirnya pemerintah
memberikan respon yang baik. Dan kami mendapatkan informasi bahwa akan ditargetkan dalam minggu ini harus selesai. Peraturan teknisnya baik dari Kementerian Keuangan maupun dari perindustrian. Karena secara jelas pemerintah sudah ingin membantu meredam atau menurunkan beban yang sangat tidak masuk akal. Dan yang lebih penting lagi adalah ketersediaan, bukan hanya harga. Kalau sampai tidak tersedia, nah inilah yang menjadi masalah yang lebih berat lagi menurut kami. Baik Pak Adi, ini menjadi pertanyaan sebetulnya Pak, walaupun terbilang masih baru beberapa bulan ya ketiadaan dari stok plastik dan juga harga minyak yang tinggi, ini seberapa besar Pak dampaknya dan juga seberapa cepat rambatan terhadap industri makanan dan minuman? Karena kalau kita ketahui sebetulnya kan makanan dan minuman ini menjadi salah satu kontributor terbesar untuk PDB industri non migas, bahkan sampai 40%. Apakah jadi pesimistis nantinya untuk PDB jadi tidak sebesar sebelumnya Pak? Nah, saya yakin masih tetap kalau kontribusi ya, biar bagaimanapun masyarakat kan butuh makan ya, baik itu makanan pokok maupun makanan sekunder ya. Nah, kalau kontribusi saya pikir tetap ya, karena itu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi harga ini memang yang menjadi tantangan. Kalau saya bicara yang UKM dulu, kalau UKM itu memang daya tahan industrinya sangat rentan sekali. Mereka bahkan ada yang kalau yang mikro itu biasanya hanya punya stok 1-2 hari. Nah, agak besar sedikit bisa seminggu 2 minggu. Tapi kalau yang menengah besar biasanya kan punya stok agak panjang, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan seperti itu. Nah, yang kecil-kecil ini saya mendapatkan laporan langsung mereka naikkan harga karena bayangkan kalau kontribusi kemasan itu sekitar 30% aja ya dari produknya. Kalau dia naik 100%, artinya kenaikan itu kan luar biasa, langsung 30% berdampak terhadap harga pokoknya. Nah, mereka sangat pasti tidak kuat dan oleh sebab itu ada yang downsizing, ada yang menaikkan harga dan lain sebagainya. Tapi bagi industri menengah besar tidak mudah merubah-rubah harga karena kita terkait dengan supply chain, logistik dengan modern trade maupun GT. Biasanya kita harus negosiasi dulu kenaikan harga kapan dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyesuaikan stok kita, apakah masih cukup atau tidak, dan masing-masing industri punya ketahanan yang berbeda-beda. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Nah, mudah-mudahan perang ini tidak berkelanjutan ya. Kalau berkelanjutan kita memang harus ini. Tapi saya lihat di pasar kenaikan harga produk sudah terjadi. Ada yang naik 10%, ada yang naik 15% dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini tidak bisa dihindari Mas Rian. Jadi mau tidak mau kenaikan harga pasti terjadi. Hanya tinggal waktu dan besarannya tergantung masing-masing ketahanan dari industri tersebut. Lalu terkait dengan realistis implementasi dari substitusi nafta ke LPG ini sendiri seperti apa? Apakah realistis dan belum lagi dengan penerapan dari stimulus BEA ini menjadi 0%, seberapa efektif Pak? Ya, pertama paling tidak beban biaya masuk 6 bulan yang diberikan pemerintah ini akan menurunkan cost dari bahan baku ya, bahan baku plastik itu sendiri. Ini sedikit meredakan dan kita cukup optimis ya. Dan yang kedua, saya mendapatkan informasi dari industri hulu, mereka sudah mencari alternatif dari negara-negara lain, bukan hanya dari Timur Tengah yang tertutup Hormuz dan lain sebagainya, tapi dari Amerika, Kanada dan lain sebagainya. Mereka sudah mencari alternatif itu dan sebagian katanya sudah on the way masuk. Nah, ini mudah-mudahan bisa memperpanjang ketersediaan dalam negeri ya. Nah, itu yang kita harapkan karena kita harus dalam kondisi yang tidak wajar kali ini. Sourcing dari berbagai sumber itu harus dilakukan ya. Dan juga Presiden kemarin ke Rusia katanya mendapatkan tambahan-tambahan pasokan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa mendukung. Dan juga Pertamina harusnya juga punya stok nafta dan lain sebagainya. Mungkin bisa didiskusikan untuk sebagian digunakan untuk bahan baku plastik dan lain sebagainya. Ini penting karena kemasan ini sangat penting sekali. Apalagi makanan minuman ya, untuk memperpanjang masa simpan, distribusi, dan menjaga keamanan pangan dan lain sebagainya seperti itu. Iya, dan kalau kita lihat kan sebetulnya Pak Adi, pemerintah pun juga sudah mulai melakukan banyak sikap dan strategi, baik itu untuk terhadap konsumen, mengatakan bahwa tidak akan menerapkan pajak-pajak terlebih dahulu sebelum daya beli meningkat. Namun apakah stimulus untuk para pengusaha ini sudah cukup banyak, termasuk kan kalau untuk industri makanan dan minuman, ini termasuk dari BEA LPG tadi, atau ada stimulus lain harapannya yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya perpanjangan dari 6 bulan menjadi setahun gitu? Jadi kalau kita berkaca dari, kita bandingkan dengan COVID dulu ya. Pada saat COVID itu ternyata kali ini lebih berat.
Mm-mm. Kita merasakan lebih berat, tapi pada saat COVID, bantuan pemerintah sangat banyak sekali. Mulai dari BPJS yang ditunda, kemudian ada uang tunai untuk para pekerja yang di UMP dan lain sebagainya, penundaan beberapa biaya dan termasuk perbankan mendukung dan lain sebagainya. Tapi kali ini memang kita sangat berharap pemerintah bukan hanya menurunkan bea masuk aja untuk yang plastik, tapi untuk kebijakan-kebijakan lainnya, perizinan yang lebih dipermudah, lebih dipercepat, dengan biaya-biaya yang lebih murah, ini perlu dipikirkan. Karena mau tidak mau ini menjadi stimulus bagi industri untuk tetap bertahan dalam kondisi seperti ini. Karena saya dapat info beberapa sektor lain ya, bukan makanan minuman, sudah mulai mengurangi pekerja dan lain sebagainya. Kita berharap makanan minuman tidak demikian ya. Meskipun ada 1-2 yang sedikit mengurangi jam kerja, tapi tidak secara masif melakukan PHK seperti sektor-sektor lainnya. Ya harapannya bisa lebih resilient supaya terhadap industri berbagai hal mamin yang ada. pasti lebih resilient ya. Apalagi menjadi andalan pemerintah ya dari segi perpajakan dan lain sebagainya. Baik Pak, kita akan bahas banyak hal lagi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Industri 360 akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.